Salam kepada yang terhormat dan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat dalam rangka kerja praktik. Jadi program ini bertujuan untuk memprediksi tensile strength dari sebuah low alloy steel berdasarkan parameter yang diinput oleh user. Jadi di sini kita bisa melihat apabila user mengubah kadar elemen-elemen penyusun alloy tersebut, maka kita bisa melihat perubahan tensile strength yang terjadi di baja paduan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ada 9 hal yang ingin saya cakup di video ini. Pertama adalah pengenalan dataset. Jadi dataset yang saya pakai berasal dari NIMS atau National Institute of Material Science Japan. Dan di dataset ini dan berikut adalah dataset mentahannya. Di sini kita bisa melihat kolom B sampai dengan kolom N adalah elemen penyusun alloy, dan bisa kita lihat P adalah temperatur di mana kondisi ini berada, dan R adalah hasil akhir yang kita ingin prediksi, yaitu tensile strength. Seperti itu. Nah, berikut adalah algoritma yang saya pakai untuk program kali ini. Jadi algoritma ini dimulai dengan mendeklar dan mengimpor library, kemudian melakukan setting random seed. Selanjutnya kita menginput Excel, nama dari file Excel tersebut, dan merapihkan dan membuang kolom yang tidak terpakai, dan juga menentukan persentase berapa persen yang masuk ke test dataset dan berapa persen yang masuk ke train dataset. Nah, kemudian komputer akan memproses data tersebut dengan membagi dataset yang mentah tadi menjadi train dan test data. Kemudian komputer akan melakukan fitting dataset tersebut pada algoritma yang telah saya pilih, yaitu random forest regressor. Nah, detail tentang random forest regressor-nya telah saya jelaskan di paper. Dan karena ini adalah random forest regressor, setiap decision tree ini akan melakukan prediksi terhadap value outcome yang diinginkan. Di kasus kali ini, outcome value yang diinginkan adalah tensile strength dari baja paduan tersebut. Kemudian setiap output tersebut akan dirata-ratakan untuk menjadi satu output final, dan dari output final tersebut akan dicek dengan nilai sebenarnya dan dihitung seberapa akuratkah model ini. Nah, setelah model ini established atau sudah jadi, maka model ini siap untuk dipakai oleh user. Nah, di sini user hanya perlu untuk menginput parameter-parameter yang menyusun low alloy steel. Kemudian model yang telah dibuat di algoritma ini akan memprediksi hasil akhirnya atau tensile strength-nya. Seperti itu. Nah, untuk input dari user sendiri saya memberikan dua opsi, yaitu input menggunakan file Excel dan input manual. Seperti itu. Nah, berikut adalah detail dari program ini. Jadi program ini dimulai dengan membaca raw data tadi. Kemudian di line ini saya melakukan drop atau saya membuang kolom-kolom yang tidak terpakai. Contohnya adalah kita lihat alloy code. Alloy code ini tentu saja tidak mengubah tensile strength dari baja paduan tersebut, karena yang mengubah adalah komposisi zat-zat kimia dan bahan-bahan penyusun baja paduan tersebut. Seperti itu. Selain itu, proof stress, elongation, reduction in area ini bukanlah variabel yang mempengaruhi tensile strength. Merupakan ini juga adalah byproduct dari komposisi bahan penyusun baja paduan tersebut. Seperti itu. Sehingga ini tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian selain itu, mengapa sangat penting untuk membuang kolom-kolom ini adalah sehingga tidak adanya noise pada model machine learning. Dikarenakan kolom yang terlalu banyak dan informasi yang tidak perlu akan membuat algoritma machine learning sulit untuk mencari relasi antar data tersebut. Seperti itu.
Nah, kemudian saya akan membagi dataset tadi yang telah dirapikan menjadi dua bagian, yaitu X dan Y. Jadi X dan Y ini sebenarnya apa? Apabila kita cek di sini, X itu adalah seluruh parameter penyusun baja paduan tersebut tanpa tensile strength-nya. Dan Y itu adalah tensile strength dari komposisi-komposisi tadi. Seperti itu. Kemudian dataset itu kita bagi lagi menjadi train dan test. Di sini kita membagi menjadi X train, X test, Y train, dan juga Y test. Nah, dengan persentasenya itu adalah 20% dari dataset menjadi dataset untuk tes, dan 80%-nya adalah untuk training. Jadi mengapa training dan tes ini perlu dibagi? Ilustrasinya adalah seperti soal ujian. Apabila mahasiswa melakukan latihan soal dengan soal yang sama persis yang akan mereka lakukan di ujian, tentu saja mereka akan mendapatkan performa yang lebih baik ketika ujian. Namun, ilmu yang mereka dapatkan belum tentu dapat diaplikasikan di soal-soal yang belum pernah mereka temui. Seperti itu. Nah, jadi itu seperti mencontek lah. Nah, karena itu diperlukanlah pembagian di mana soal yang dipakai untuk latihan dan soal yang dipakai untuk ujian berbeda, seperti itu, sehingga tidak terjadi overfitting. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan memfitting data-data yang telah dirapikan dan dibagi-bagi ini ke dalam algoritma machine learning. Di sini algoritma yang saya pakai berasal dari library scikit-learn yang bernama Random Forest Regressor. Kenapa saya memilih ini? Detailnya telah saya jelaskan di sisi IT, namun secara singkat saya mengikuti map yang dijelaskan dan disediakan oleh tim scikit-learn itu sendiri. Jadi apabila kita mengikuti instruksinya, maka bisa dilihat bahwa ensemble regressor lah yang paling cocok untuk model ini, dan random forest regressor adalah salah satu dari ensemble methods. Nah, setelah di-fitting menjadi setelah data-data itu di-fitting, maka kita dapat mengecek seberapa akuratkah data ini, model ini dengan model.score. Nah, di sini saya mengambil X-test. Jadi machine learning akan mengambil input yaitu X-test, kemudian memprediksi tensile strength dari X-test tersebut. Nah, setelah prediksi ini didapatkan menjadi sebuah list, prediksi ini akan dibandingkan dengan nilai sebenarnya yaitu Y-test. Nah, selisihnya itu apabila dikalikan dengan 100%, maka kita akan mendapatkan akurasi. Nah, pada model ini akurasi yang didapatkan adalah 96,48% akurat. Seperti itu. Nah, karena 96,48% ini menurut saya sudah sangat akurat, maka model ini tidak perlu tuning lagi dan sudah siap untuk dipakai user. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua opsi agar user dapat memakai program ini untuk memprediksi yang mereka inginkan. Pertama adalah user menggunakan Excel sebagai input, dan yang kedua adalah user menggunakan mengisi manual sebagai inputnya, seperti itu. Apabila kita mengikuti instruksi yang telah saya tulis, nah di sini user dapat menginput parameter dengan Excel dengan menggunakan function bernama predict Excel. Namun untuk memprediksi file Excel ini tentu saja dibutuhkan template untuk memudahkan user. Karena itu masuklah poin 2 di mana kita menggunakan fungsi get Excel untuk mendapatkan template tersebut. Apabila saya ketik get Excel di sini, nah di sini apabila kita melihat folder saya, di sini telah ada file bernama Excel temp atau Excel template yang baru saja dihasilkan oleh Python.
Nah, di sini apabila kita buka, maka ini adalah template-nya. Apabila kita coba untuk memasukkan dua contoh paling pertama ya dari raw data ini, apabila kita copy ini, kemudian temperatur dalam Celsiusnya adalah 650 derajat, kita save. Jadi ini adalah input dari user, seluruh parameternya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membiarkan model machine learning memprediksi. Nah, cara untuk memprediksinya adalah dengan memanggil fungsi predik Excel dan memasukkan nama file Excel tersebut. Jadi nama file Excel tersebut tadi adalah exceltemp.xlsx. Apabila kita enter, maka di sini outputnya adalah tensile strength dari komposisi yang telah diinput adalah 213,11 megapascal dan 211,15 megapascal untuk komposisi yang pertama dan kedua. Nah, apabila kita bandingkan, komposisi pertama adalah 213 megapascal ya. Apabila kita coba bandingkan dengan raw datasetnya, kita bisa lihat bahwa tensile strength-nya adalah 213 megapascal. Angka ini sangat mendekati dan sangat-sangat akurat, tentu saja. Kemudian yang kedua adalah 211 dibandingkan dengan 205 megapascal. Dan error dari komposisi kedua ini pun tergolong cukup kecil, hanya sekitar 3%, dan yang pertama sekitar 0,01%. Jadi ini sangat-sangat akurat. Kemudian user juga bisa melakukan prediksi secara manual dengan menginput parameter-parameter tersebut tentunya secara manual. Apabila kita ambil contoh ya, kita ambil contoh pertama ini di row 1, maka nilai karbonnya kita masukkan secara manual. Begitu juga dengan parameter lainnya. 0,2, 0,17 sulfur, nikel 0,023, kromium 1,05, molybdenum 0,52, koper 0,04, vanadium 0, aluminium 0,09, nitrogen seharusnya 0,089 ya betul, 0,089, karbon ekuivalen 0 dan temperatur 150, maka tensile strength ini hasilnya sama dengan ini 213,11 megapascal seperti itu. Dan di predik manual ini bahkan di kedua opsi prediksi ini kita bisa menginput nilai-nilai di luar dari yang ada di dataset. Contohnya apabila saya nolkan seluruhnya, dan karbon ekuivalennya adalah 0 dan temperatur ruangan kita anggap 30 derajat, maka kita bisa lihat bahwa tensile strength dari komposisi ini adalah 455,64 megapascal seperti itu. Dan kita juga bisa menginput nilai-nilai lainnya tentu saja untuk memprediksi hasil akhir dari tensile strength ini seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat open apabila ada masukan dari Pak Dai ataupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.